Shalom anak muda, kembali di About Young People di dalam program Kamu Nanya. Oke, kali ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, Pastor, saya dan pacar saya sudah menjalin hubungan 7 tahun. Tapi sampai saat ini orang tua dari pihak pacar saya tidak setuju hanya karena alasan beda ras. Tapi kami saling mencintai dan sudah berusaha berjuang selama ini walaupun tetap belum direstui. Apakah boleh melanjutkan hubungan jika orang tua tidak merestui? Boleh atau tidak menikah tanpa persetujuan? Boleh atau tidak menikah tanpa persetujuan dari orang tua? Oke. Ya, permasalahannya di sini adalah karena beda ras. Jadi begini teman-teman. Kalau di dalam Tuhan sebetulnya ras itu bukan jadi penghalang lagi. Karena kita satu di dalam Tuhan. Ya, jadi yang terpenting adalah memang di dalam iman, yang paling utama iman di dalam Tuhan Yesus, itu yang paling utama. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa kita ini hidup tidak hanya hidup dengan diri kita sendiri. Kita hidup berada di dalam lingkungan keluarga besar, ya, dengan orang tua, kakak, adik, dan banyak lagi. Belum lagi kakek, nenek, dan semuanya. Dan mereka berada di dalam sebuah adat istiadat atau di dalam sebuah framing keluarga yang punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada memang keluarga-keluarga yang memang sudah tidak memperkarakan perbedaan ras. Tetapi ada keluarga-keluarga yang masih bukan rasis, tetapi mereka lebih fokus kepada mereka memegang adat yang sudah ada di dalam keluarga mereka. Dan kalau kebetulan Anda yang bertanya ini berada di framing di sebuah keluarga yang memang begitu kuat memegang adat atau memegang aturan-aturan di dalam keluarga, oh harus satu ras, harus ini dan itu. Maka ini jadi polemik dan jadi masalah buat hubungan kalian. Lah, pertanyaannya adalah, apakah boleh melanjutkan hubungan jika orang tua tidak merestui? Kalau Anda bertanya kepada saya, tidak. Karena orang tua harus merestui. Jadi, mau tidak mau, orang tua memang harus merestui hubungan kalian. Tetapi kalau orang tua masih ada pertimbangan-pertimbangan lain, coba saran dari pastor adalah satu, Anda doa kepada Tuhan. Gumulkan ini di hadapan Tuhan. Beri tempo waktu untuk Tuhan berbicara spesifik kepada kalian. Karena ini bukan hal yang mudah. Dan ini tidak boleh diterabas sembarangan. Karena kalau Anda menerabas tanpa restu orang tua, saya kira Tuhan pun tidak bisa menikmati hal itu. Dan boleh atau tidak menikah tanpa persetujuan orang? Saya kira tidak, saudaraku. Ya, jadi harus ada persetujuan dari orang tua, harus ada restu dari orang tua. Itu salah satu berkat yang terindah untuk kita sebagai anak-anak. Melangkah dalam hidup yang baru dengan restu orang tua. Jadi kalau orang tua tidak setuju, coba dibicarakan baik-baik. Dan sampai mungkin kalian boleh ajak orang-orang yang orang tua anggap mampu untuk menengahi ini. Coba diberi pengertian. Kalau sampai di titik itu pun masih belum, Anda benar-benar harus memikirkan ini ulang. Jangan ditabrak, saudaraku. Ya, teman-teman. Jadi ini memang harus diperkarakan secara sungguh-sungguh dan tidak bisa dipersalahkan. Karena setiap orang dalam keluarga mereka punya framing, dan bukan framing apa ya? Artinya begini, dia punya cara pandang yang berbeda. Dan kita harus menghormati itu. Itu ya. Untuk pertanyaan kedua. Pastor, saya seorang laki-laki usia 30 tahun. Sudah 2 kali menjalin hubungan selalu gagal. Dan sekarang saya sudah di fase fokusnya bukan cari pasangan, tapi fokus ke karir. Karena saya berpikir kalau sudah waktunya, pasti akan datang sendiri jodoh saya. Tetapi sering muncul pertanyaan dari orang-orang sekitar, jodoh kalau nggak kamu cari, nggak akan datang. Yang mau saya tanyakan, jodoh itu sebenarnya akan datang sendiri atau harus kita cari? Tapi kalau sudah berusaha mencari, berujung gagal terus gimana? Oke,
Thank you untuk pertanyaannya. Jadi begini, yang Anda lakukan ini, pertama, Anda lebih fokus kepada karir, menata masa depan kalian. Menata masa depan Anda, itu oke, betul. Kalau Anda bertanya kepada saya kembali, jodoh akan datang sendiri. Oke, betul atau enggak? Saya ngomong begini. Anda harus tetap punya sosialisasi yang baik. Di lingkungan yang baik. Di lingkungan pertemanan yang mendukung. Komunitas yang baik. Memang tidak semata-mata fokusnya hanya mencari, enggak. Jadi kalau ketemu siapa langsung memindai, bukan begitu, ya. Jangan salah paham loh. Jangan salah konsep, berarti kalau ketemu siapapun langsung dipindai nih. Wah, ini jodoh gua apa bukan ya? Wah, itu udah konsepnya salah. Tetapi natural saja. Berteman, bersosialisasi, baik, batasi. Anda harus mulai, apalagi kalau anak-anak muda di sini sudah belajar kebenaran yang murni. Kalian sudah punya pagar-pagar kebenaran. Bibit, bobot, bebet di dalam kebenaran. Anda mulai tahu, framingmu jelas. Lah, di situ anak-anak muda mulai bersosialisasi. Nanti lama-lama kalau memang ada sesuatu chemistry yang mulai, itu pun masih dikaji lagi. Di dalam kebenaran murni itu, Anda sudah mulai tahu. Jadi, kalau anak-anak muda tanya sama saya, Pastor, berarti memilih pasangan hidup, kalau versinya Pastor, panjang kriterianya. Oh ya, panjang. Mungkin bisa berlapis. Makanya kalau anak-anak muda yang dengar program ini, dan kalau kalian lihat beberapa renungan dari About Young People dan sebagainya, saya selalu berkata apa? Memilih pasangan hidup itu sama halnya memilih menentukan kekekalanmu. Wah, itu panjang. Jadi kalau konsepmu hari ini adalah aku mau berkarir, boleh, bagus. Tetapi bukan berarti menutup diri. Bukan berarti tidak mengupgrade diri. Dengan sosialisasi yang baik, tetap upgrade. Tetapi sambil bersosialisasi, siapa tahu Tuhan titipkan yang memang jadi jodohmu suatu hari nanti. Tapi semuanya dikaji dengan suara kebenaran itu. Kebenaran yang benar, yang murni, bibit, bobot, bebet. Jangan asal tabrak. Dan fokusmu bukan mencari. Tetapi fokusmu adalah berjalan bersama dengan Tuhan sampai pada waktunya nanti. Tuhan menitipkan memang jodohku yang tepat untuk suatu hari menjadi pendamping hidupku. Begitu. Karena kalau fokusnya mencari, wah bahaya, saudaraku, pasti. Itu bawaannya akan, apa ya kalau boleh ngomongnya, gaspol untuk cari aja nanti. Itu nggak beres tuh nanti jadinya. Jadi fokusnya sudah salah. Gitu ya. Jadi semoga 2 pertanyaan ini dari teman-teman yang sudah bertanya, thank you ya. Biar pertanyaan ini dan jawaban ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman mungkin yang hampir sama atau sama pergumulannya. Oke, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, kalau kalian ada pertanyaan lagi, boleh di nomor ini, di nomor admin. Tenang, identitas kalian tidak akan ada yang tahu. Jadi nggak usah malu bertanya, tanya saja, ya. Jadi biar, atau kalian, aduh banyak pikiran, banyak unek-unek, banyak masalah di dalam masa muda kalian, tanya aja, it's okay, ya. Dukung terus program ini. About Young People ada renungan youth juga, dengarkan, ya. Setiap minggu ada renungan youth juga, dengarkan. Dukung terus program anak muda ini dan kiranya menjadi berkat untuk kalian semua. Tuhan memberkati. God bless you.